Ya, terima kasih sahabat Kata Kita. Hari ini kita bertemu dengan teman lama ini, Mas Sugeng Ahmadi, yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan. Sudah 3 periode, empat ini. Ya. 3 kemarin, baru tanggal berapa ya? 15 Agustus kemarin dilantik yang keempatnya. Alhamdulillah. Keempatnya itu. Semoga amanah, Mas. Semoga amanah, Mas Sugeng. Ya, kami memanggil Mas Sugeng karena sudah lama kenal itu, teman lama. Ya, kebetulan sekarang itu dia di Partai Golkar. Dan saat ini Wonogiri salah satu dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu menyelenggarakan pilkada serentak. Pemilihan bupati dan wakil bupati yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Teman-teman Kata Kita, kita akan berbincang lebih jauh tentang Mas Sugeng Ahmadi yang saat ini juga ketua tim pemenangan salah satu pasangan calon, yaitu Tangguh Tarso Teguh, gitu ya. Tarso Teguh. Dan ya Mas Sugeng, ini Tangguh itu diusung koalisi apa aja nih, Mas Sugeng? Kalau yang Mas Gus, kalau yang untuk parlemen, teman-teman partai yang ada parlemennya ini sekitar Golkar ada 7, terus PKS itu ada 5, Demokrat ada 2, PKB juga ada 2. 16 kursi berarti ya? 16 kursi, betul. Terus ditambah beberapa partai politik yang non-parlemen. Semuanya, yang non-parlemen semuanya ke Tangguh atau ke koalisi Puma ya? Dulu Puma. Dulu Puma. Saat kita gaungkan Puma itu memang ini merupakan satu komitmen ya pada saat itu melihat peta politik yang demikian rupa. Kita ambil momen pada saat itu, bukan berarti kita ingin mendiskreditkan oleh salah satu partai kan. Kenapa pada saat itu kita tidak melibatkan teman-teman dari PDIP, karena kita paham lah PDIP ini kan 27 kursi. 27 kursi ya, sudah mayoritas. Walaupun toh kemarin terjadi gugatan di MK ini kan, ya karena akan semuanya peta politik berubah kan. Nah, kita memahami bahwa PDIP ini secara internal ingin mencalonkan sendiri kan bisa. Karena ada 7 kursi. Aturan yang dulu kan parlemen threshold. Parlemen threshold minimal 11 ya, 20% kan. 11 kursi harus dimiliki dulu ya untuk bisa langsung. Akhirnya kita berjuang mati-matian. Pada saat itu kita menggali, mengeksplorasi waktu itu dari partai-partai yang ada di Kabupaten ini. Kebetulan kita lakukan silaturahmi dulu. Kan budaya politik kita itu kan diawali dengan pendekatan atau silaturahmi. Pada saat itu dari partai satu dan partai yang lainnya setelah kita silaturahmi ini mempunyai satu niatan yang sama. Satu visi misi ya artinya ayolah kita bergabung. Bukan berarti kita ingin mendiskreditkan PDI, tidak. Karena kita sangat menyadari untuk teman-teman PDIP ini kan jumlahnya 27 kursi. Kebetulan dalam proses akhirnya muncul MK 60 ya. Nah itu akhirnya ya peluang lah bagi semuanya. Artinya kedaulatan politik. Ada 11 kursi lagi ya. Itu persentase melalui DPT itu kan kemarin. Akhirnya ya yang solid di Puma ini tinggal 16 partai kalau nggak salah. Karena kemarin Kim ya. Menurut hemat kami, Kim ini kan linear kan waktu kan dari pusat terus dari provinsi, kabupaten kota. Pemahaman kami di kabupaten kota pun juga akan linear waktu itu kan. Nah, Puma itu waktu kita dirikan Puma itu kebetulan ya juga dari ajang silaturahmi yang kita lakukan dengan Kim dulu. Mencetuslah kita mengajak teman-teman non parlemen. Akhirnya ada waktu itu berapa ya, saya lupa itu. Ada penandatanganan bersama. Ya istilahnya kayak konsorsium kalau masuk. Kayak ngomong bisnis kan. Nah setelah itu karena gugatan MK kemarin itu menjadi satu keputusan yang ya gimana ya,
mau tidak mau ini dasar hukum rasional kan, keputusan nasional hukum, ya kita harus berubah. Ternyata Gerindra, teman-teman Gerindra ini lari ikut koalisi dengan PDIP. PAN ini juga parlemen, Gerindra parlemen, PDIP juga parlemen, PAN juga punya parlemen, lari ke PDIP, dan itu hak mereka, nggak masalah. Walaupun sudah dibentuk BUMA, kita tidak bisa mengikat, kita menyadari, kita mencari PAN dan Gerindra mungkin mencari jalur yang zona nyaman, zona nyaman. Peta politiknya kan kekuatannya kan sangat jelas. Akhirnya muncul ke koalisi Tangguh. Akhirnya Tangguh ini tinggal yang parlemen tinggal kita Golkar, PKS, Demokrat sama PKB. Ditambah teman-teman ada beberapa teman-teman non parlemen kecuali Nasdem. Nasdem ini udah ikut ke ruang koalisi PDIP, Gerindra dan PAN. Kok diambil tagline-nya Tangguh, Mas Sugeng? Gini. Kalau Tarso Teguh, NG-nya apa itu? Ini. Kebetulan ada satu kemiripan bahasa saja. Kemiripan bahasa. Tarso. Kalau kita dua suku kata kita maknai, jadi singkatan. Memang itu nggak ketemu. Betul. Tapi satu pergerakan itu harus mempunyai nama. Nek wong Jawa asma Kinaryo Jopo kan. Artinya kita beri nama Tangguh. Secara prinsipil nama ini hampir sama. Secara tujuan ini Tangguh itu kan artinya kan kokoh. Kuat. Ini harapan kami, ini doa kami. Akhirnya dengan satu semangat yang tangguh, kuat, kokoh, insya Allah Gusti Allah ngijabahi kan. Tarso Teguh bener-bener diijabahi, Tangguh iso dadi Bupati Wonogiri. Hanya itu esensinya. NG-nya apa maknanya? Kalau Tarso Teguh itu berarti Taguh. Kan ada NG nih, Tang. Itu sebagai penyambung aja. Artinya ada dua. Jawa itu gudak-gaduk. Hitung-hitungannya apa ya itu tadi. Bisa juga Tarso gandeng Teguh. Tarso gandeng Teguh. Artinya kan dua sarimbit ya. Kalau zaman proklamator Soekarno Hatta itu loro neng atunggal gitu ya. Karena kan formasi di pilkada, di pilpres, di pilgub itu kan harus ada dua kandidat dalam satu ada dua kandidat. Ini dalam satu pertarungan itu kalau dua kandidat ada dua orang yang dinobatkan, satu bupati, calon bupati, kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Ini kan gitu. Itu kan nggak bisa dipersiahkan. Engnya itu jadi gandeng, itu ya masuk akal kan. Sana ya gurguyon, ketemu nih gue, ya muga-muga dadi donga. Amin. Oke. Ini Mas Sus. Berarti apa nanti yang diusung dari Tangguh? Karena Tangguh sudah tadi sampaikan tadi untuk mewujudkan Wonogiri yang semakin tangguh, beteng, kukuh dan sebagainya. Visi misi yang akan disampaikan nanti oleh Tarso Teguh apa untuk membangun Wonogiri sehingga menjadi Wonogiri itu tangguh. Artinya tangguh itu seperti yang sampaikan jenengan tadi mampu menjadi benteng, kan gitu loh ya. Iya. Mulai nopo mumpung biar nanti saya sekali menyampaikan itu rentet. Visi misinya dulu apa nanti Mas Tarso gini. Untuk membawa 5 tahun ke depan Yang jelas gini saja. Ini kan ada dua kandidat. Konco Mas. Karena saya itu dihadapkan pada persoalan normatif partai kan. Ya mau tidak mau kabeh konco, dan ini nanti saya harapkan kompetisi kita itu menjadi kompetisi yang damai. Kekeluargaan. Karena demokrasi ini bukan sebuah tujuan. Bahayanya kan di situ. Demokrasi itu adalah sebuah proses. Selama proses demokrasi ini cacat, sampai tujuan pun
Kita tidak bisa memasuki harapan-harapan yang sesungguhnya. Artinya dalam proses ini dinamika kita akan kita kelola dengan dinamika kekeluargaan. Tidak ada istilahnya kita saling menghujat. Nah, ini harapan kami. Tidak ada istilahnya kita saling mendiskreditkan satu dengan yang lain. Kita objektif. Bahasanya wong Betawi lu gue. Apa yang menjadi sajian saya untuk masyarakat, apa yang menjadi sajian calon yang lain, kandidat yang lain juga untuk masyarakat. Maka secara asasi di koalisi Puma ini telah kita sepakati, kita mempunyai visi misi yang sangat sederhana sebenarnya. Visi misi yang sangat secara visioner, jangka panjangnya, ya piye carane Wonogiri iki masyarakatnya tetap sejahtera. Ini klimaknya kan di situ, sejahtera. Dengan proses bagaimana memajukan Wonogiri ini dengan pola adil dan merata. Ya, tetap sesuai dengan Undang-Undang 45 ya. Iya. Kembali girohnya ke sana ya. Ya kita ya arahnya kan itu kan batang tubuh undang-undang, kita nggak bisa keluar dari hal itu. Jadi cerminan kita dalam melangkah untuk membawa pemerintahan ini tidak ada lain adalah ya Undang-Undang Dasar 45. Visinya gotong royong mewujudkan Wonogiri maju, adil dan merata. Nah, ini bisa diterjemahkan ini Mas Sugeng. Maju, adil, merata. Ya, begini kita dalam poin-poin apa aja? Kebetulan saya seorang anggota DPRD. Ya. Saya rasa sama. Gitu. Ada 50 anggota DPRD. Ya. Dan anggota DPRD ini cenderung bisa dikatakan 80% itu kan go-nya lapangan kan. Ya. Faktualnya kita tahu. Baik, pemerintahan yang kemarin selama 10 tahun ini luar biasa baik. Ya. Nah, artinya hal-hal yang baik ini, hal-hal yang baik. Karena kita kompetisi kan. Ya. Mestinya kan Tangguh akan lebih baik kan. Objektifnya kan begitu. Ya, mestinya dari yang baik kita jadikan yang lebih baik. Dengan dua asas. Kemajuan yang ditunjang dengan dua asas adalah keadilan dan pemerataan. Kita lihat selama ini kebijakan-kebijakan yang ada di Wonogiri ini belum bisa dikatakan adil, belum bisa dikatakan merata. Kok bisa gitu ya? Ya karena masih ada kecenderungan kalau itu sebenarnya hal yang wajar. Ya. Hal yang wajar. Dari dulu pun kebijakan-kebijakan politik ini selalu digulirkan. Ya betul. Dan menjadi satu alat kebijakan yang mempunyai nilai tawar kepada konstituen atau masyarakat. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba tangguh tampil, tangguh tampil, adil dan merata. Berarti nanti kita tidak lagi melakukan penawaran-penawaran politik. APBD kita akan kita floorkan. Karena nyun sewu ya, APBD yang kita miliki ini kan bersumber dari uang pajak yang dibayar oleh rakyat, masyarakat juga ya. Masuk arah balik kalau rakyat pun tidak nganggo bergaining kan. Ya. Kan nggak mungkin kan. Betul. Kita tata melalui visi misi program-program tersebut. Yang kemarin baik, ya kita harus lebih baik lagi. Ya. Bisa jadi program yang kemarin bagus dilanjutkan juga ya? Iya bagus. Karena gini Mas, jadi sebenarnya sederhana lah. Yang namanya perubahan itu secara substansi kita tidak bisa. Karena hukum baku terkait dengan perencanaan pembangunan di Indonesia ini kan berbasis perencanaan. Ya. Ini sudah diatur di Undang-Undang 25 tahun 2004. Ada beberapa pendekatan kan. Satu terkait pendekatan yang sifatnya partisipasi politik, teknokratik, ya kan, itu kan ada top down, bottom up planning. Dari 5 pendekatan ini
menjadi satu nilai tawar. Konsekuensinya pemerintah pusat ini melahirkan RPJP kan, karena jangka panjang kan, N kalau nasional, pusat kan N, nasional. Kita daerah nanti ya. Kita daerah di RPJPD. Ya. Ini kerangka interval waktu target keberhasilan 20 tahun. Ini sudah jadi RPJP kita. Ya. Dan itu harus kita laksanakan. Siapapun yang mempunyai misi berkelanjutan, siapapun yang mempunyai visi perubahan harus mengacu kedua. Harus mengacu itu. RPJP. Yang 20 tahun di RPJP ini merupakan satu dokumen prioritas 20 tahun. Konsekuensinya harus diselesaikan dengan RPJMD. Ini kerangka waktu 5 tahun. Jadi 20 tahun gue kudu diselesaikan nganggo prioritas sing 5 tahunan. Nanti visi misi itu kita tuangkan. Kita tuangkan di RPJMD. Dan terkait dengan visi misi yang dilakukan oleh ini terkait perubahan dulu ya. Terkait perubahan esensi perubahan dulu. Jangan perubahan ini ya. Hal-hal yang teknis, hal-hal yang teknis, itu kita hal-hal yang sifatnya substansi kita tidak bisa berubah. Tapi perubahan kita itu yang jelas ingin melahirkan seorang pemimpin yang humanis, familiar, grapyak lan semana, wong Jawa kan ngono. Kebetulan saya menemukan satu figur ya lugu lugas lah. Pak Tarso itu kan lugu lugas. Gaya intelektualnya memang nggak ada. Masyarakat kita kan masyarakat tradisi. Orang seneng mulu-mulu. Yang penting kenyataan. Ya. Dari apa ya, cerminan semacam itu kita tertarik dengan Pak Tarso. Wah, ini lugu lugas. Bukan berarti bodoh loh ya. Iya betul. Pak Tio, Mas Imron, terus Pak Tarso, Mas Teguh, ini mempunyai kapasitas pengalaman yang sama. Basicnya Mas Tarso sama Mas Teguh apa ini? Dia juga mempunyai dididik secara mentalitas di kelembagaan DPR sama dengan Pak. Artinya mempunyai isian yang sama kan? Iya. Berarti Wonogiri sudah katam istilahnya. Iya. Melihat Wonogiri secara geografis dia paham, secara demografis paham. Wonogiri pegunungan. Iya. Wah, geografis ini luasannya 1.821,37 km persegi misalnya. Dia akan paham. Nah, dari luasan yang sekian luas ini dihuni populasi berjalan, populasi itu kan berjalan, penduduk sampai detik ini ada berapa jiwa? Kurang lebih ada sekitar 1.080.000 jiwa. Dia kan paham. Betul. Dan secara administrasi kewilayahan semuanya paham. Pak Tio, Mas Imron sama volumenya paham. Mas Tarso sama Mas Teguh sama. 25 kecamatan membawai 251 desa. Dia paham karena memang hal-hal yang krusial di DPRD harus paham itu. Betul. Masa seorang DPRD kita nggak paham itu kan udah dagelan. Betul. Data dasar harus paham. Ditambah 43 wilayah kelurahan. Akumulasi menjadi 294 desa. 294 baik desa dan kelurahan. Membawai beberapa RT, misalkan RT sampai 7.009 RT, baik itu yang dibawa oleh desa dan kelurahan, gitu. Ini. Terus di situ ada otoritas lembaga masyarakat yang dibentuk RW, itu ada kalau nggak salah ada 2.500 RW, 656. Dia akan paham dari peta atau profil kabupaten yang sedemikian rupa. Dia sudah punya obsesi, sudah punya angan-angan. Oh, Wonogiri ki koyong ini. Dan apalagi Pak Tarso ini kan secara domisioner kan masyarakat pedesaan. Wong desa iki karakter iki
gede rasa tepos liro, gede welas asih. Lah, asumsi kami di welas asih, iso nek dadi ora pilih asih lah. Harapan kami cuma itu. Ini sangat tertarik dengan figur Pak Tarso, ditunjang dengan Mas Teguh ya, Mas Teguh itu juga orangnya supel, santun, saya itu seneng. Dua-duanya juga pengusaha juga ya? Ini? Ya, basicnya memang pengusaha. Ya. Kalau Pak Tarso itu pernah dirintis sama dengan saya, pernah menjadi ketua BPD desa. Terus kalau saya nggak pernah menjadi kepala desa. Kalau beliaunya itu kan pernah menduduki jabatan kepala desa. Dia jabatan linear pemerintahan dari bawah mengarah naik ke atas ini sudah dia sudah menapaki artinya. Sehingga kalau Pak Tarso ini mencalonkan menjadi bupati, ini sangat pas sekali bagi kami kan. Dia mulai dari nol mengenal pemerintahan. Informasinya berjualan suket itu benar nggak, Mas Tarso? Oh ya, memang gitu. Tapi itu kan pekerjaan yang memang sudah ditekuni lama ya. Dan memang di DPRD ini kebanyakan kan apa ya? Kebanyakan ini mempunyai satu pekerjaan baku dulu. Dan ini prinsipnya. Kalau saya mencari seorang pemimpin itu kita cari orang yang sukses dulu. Sukses dulu baru pengabdian. Ini harapan kami, asumsi kami ini kan. Betul. Ya, ini satu pegangan. Ya. Ya Mas Sugeng, dari visi misi maju, adil, merata akan diimplementasikan ini. Kalau saya membaca di ini berarti ada misinya. Visinya tadi mewujudkan Wonogiri maju, adil, merata. Visinya mewujudkan tata kelola birokrasi, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan warga, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, dan mewujudkan kewenangan desa yang otonom dan mandiri. Nah ini semua calon, semua bupati, semua kepala daerah itu kan sudah pasti ya tata kelola birokrasi. Iya, itu kan menjadi nilai tawar paling utama. Kan tawaran utama ini. Nah tadi kan dengan menyampaikan ada perubahan yang mana ini nanti tata kelola birokrasi sehingga mampu mewujudkan maju, adil, merata. Tata kelola yang gimana sehingga menjadi perubahan di sini. Oke, tadi secara substansi kita tidak bisa mengubah. Karena sudah ada RPJP, RPJMD, dan nanti pertanggungjawaban kita mengambil prioritas tahunan ini RKP kan. Ini jelas. Jadi di luar substansi ini kita ingin menciptakan, melahirkan seorang pemimpin yang gerapyak dan semana, gitu. Gerapyak semana, merakyat setiap saat. Harapan kami Pak Tarso itu nanti neng masyarakat itu juga nyediain arep pemilu, arep pilihan opo kan ini. Kadang-kadang ini kan sudah menjadi hal-hal perbincangan masyarakat. Dan ide kami ini justru hasil perbincangan dari masyarakat. Kita tidak bisa merubah secara substansi. Artinya kita akan melahirkan seorang pemimpin yang berjiwa, memberikan pelayanan yang gerapyak semana, merakyat setiap saat. Guna rapat koordinasi, Pak Tarso kan lugu, karo guyon, hasilnya serius, tidak ada ketegangan lah. Tidak ada punya modal kepala desa tadi ya. Terus dengan birokrasi ini sudah menjadi nilai tawar nasional ya, dan bahkan internasional karena kita berbicara tata kelola pemerintahan yang baik. Ini kan hubungannya dengan good governance dan clean governance. Pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih kan gitu. Ya nanti mungkin Pak Tio dengan Mas Imran juga demikian rupa. Dan itu memang sudah menjadi satu branding utama. Tapi kita yakinilah kalau Pak Tarso nanti akan memberikan satu perlindungan di internal birokrasi, bagaimana mengendalikan birokrasi ini benar-benar menjadi birokrasi yang produktif dan
Efektif. Artinya begini, kita jalin dengan asas kemitraan. Misalkan kayak dinas-dinas ini, kan nek dikunjungi Pak Waso ora gugup wedi misalnya. Jadi familiar lah, semuanya itu ada interaksi, sing nuansanya kekeluargaan. Datang membawa senang. Gitu. Datang membawa senang. Gitu. Jangan pergi membawa bahagia, datang membawa senang kan gitu. Kemurungan ini. Ini kerintermezzo. Iya betul. Ini saya menilai itu terkait dengan karakter yang saya pelajari di Pak Tarso. Mas Teguh itu kan juga orang yang egaliter, tidak merasa beda dengan yang lain. Orangnya wis familiar, egaliter, ngopi-ngopi kayak. Artinya teman-teman birokrasi nanti tidak perlu canggung ya? Iya, artinya ada koordinasi yang artinya itu yang damai lah, yang koordinasi yang menggambarkan ada bahasa yang saling mengisi, saling mengisi. Karena apapun namanya, seorang bupati baru itu akan banyak belajar. Satu dengan habitat yang mereka, iya kan? Lalu harus belajar, dia akan paham di dalamnya. Dalam satu habitat ini, setelah dia adaptasi, menguasai habitat, apa yang menjadi kekurangan itu nanti akan melangkah di situ.